Hai, ya sebelum kita lanjut buat konten berikutnya, kita akan perbaiki tampilan aplikasi kita ya. Di sini masih ada kurangnya bagian head. Ini seharusnya ada beberapa meta ya, yang nantinya akan digunakan. Meta tab, kemudian name-nya description, dan isi kontennya ini sudah pernah saya jelaskan ya waktu buat HTML. Jadi apapun yang kalian tulis di sini, kita buka Unitama ya. Unitama, jangan langsung visit linknya, kalian cari di pencarian Google. Apapun yang kalian isi dalam konten ini, nantinya dia akan muncul di sini. Jadi kalian copy, tapi ingat ini dia akan muncul kalau website kalian sudah sering diakses. Jadi dia sudah terindeks atau terdata oleh Google. Kalau menu-menu ini adalah menu-menu yang sering diakses oleh orang. Nantinya Google yang buat secara otomatis ya. Kemudian meta lainnya, meta tab. Name-nya yaitu keywords. Konten. Kalau keywords ini yang apapun yang kalian masukkan, nantinya Google akan memeriksa ya. Kalau misalkan user mencari Unitama, dia akan periksa di keywords kalian ada tidak tulisan Unitama. Kalau ada, nanti websitenya langsung dimunculkan. Jadi kalian masukkan keywords yang kira-kira nantinya user masukkan dalam pencarian dan langsung kena dengan website kita ya. Unitama Akba, kampus Makassar, apalagi kampus IT. Nggak, jadi kira-kira kalau misalkan user masukkan Unitama, dia ada di keywordsnya, nanti Google memunculkan website kita ya. Jadi kalian cari keywords yang berhubungan dengan website kita. Kemudian ini juga kalau mau kalian tambahkan meta name-nya author ya. Konten author itu siapa yang membuat websitenya. Kalian bisa isi dengan nama kalian ya. Kemudian HTML length ini kalian ganti jadi ID ya. Karena website kita kontennya menggunakan bahasa Indonesia. Save. Ya, ini kalau di refresh tidak ada yang berubah ya, karena metanya itu tidak kelihatan. Ini kalau kalian mau lihat bisa klik kanan view page source, dia muncul ya. Kemudian kita akan ganti logo ini sama seperti ini ya, dia muncul logonya Google. Jadi kalian cari Unitama logo. Save as. Oh, ini logo saya sudah ada ya. Kalau belum ada kalian download ya. Kemudian logonya masukkan di dalam IMG. Logo. Nah, ini. Jangan lupa ini rename ya. Logo. Sini kalian tambahkan lagi satu hal. Link, tapi relnya bukan style sheet, tapi icon. Hrefnya img slash logo tadi ya. Logo. Oh, aset dulu salah ya. Aset slash img slash logo. Dan di save. Lalu kalian refresh, sudah muncul di atas logonya Unitama, sudut kiri ya. Kemudian kita ganti juga
title-nya. Ctrl B, title, nah ini kalian kan tulis jadi Unitama. Ini garis datar. Ini nanti disesuaikan ya dengan halaman apa. Karena ini halaman beranda, berarti beranda. Nantinya kalau berpindah halaman, ini kita ganti lagi. Kemudian di sini kita gunakan hanya tulisannya Unitama. Bagusnya kalau kita gunakan tulisan dan logo. Seperti websitenya Unitama. Unitama. Unitama Aceda ini. Kita tidak akan gunakan logo yang ini. Jadi kalian buka di menu lainnya selain halaman beranda, kalian ambil ini logo ini, klik kanan, open image in new tab, kemudian klik kanan kembali, save image as. Ini sudah saya download ya. Kalau sudah, Ctrl B, masukkan lagi di IMG ya. Ini dia logonya. Logo putih memanjang PNG. Sekarang kita ganti navbar kita yang tadinya menggunakan tulisan Unitama, kita ganti dengan menggunakan logo. Jadi kalian buka lagi dokumentasinya Bootstrap ya. Di bagian doc, Ctrl K, cari navbar. Kalian scroll ya, cari yang ada ini atau langsung di sudut kanan, brand. Nah ini yang ada gambarnya. Ini kalian copy. Kenapa kita tidak pakai yang ini, yang gambar dan logo? Karena kalau kalian tulisan ini ya, misalkan terlalu panjang, kalau di sini mungkin masih bagus ya. Tapi kalau kalian buka di tampilan smartphone, ini kan menunya kecil. Kalau tulisannya terlalu panjang, nanti dia tampilannya kurang bagus. Oleh karena itu, kita harus gunakan begini gambarnya. Logo di samping, tulisan di bawah. Tulisan di samping kanan ya. Jadi kita tidak akan gunakan yang ini. Kita gunakan yang pertama, yang hanya gambar. Ini kalian copy. Kita cari tadi tulisan Unitamanya. Ini delete ya, delete. Kemudian di enter. Dan paste. Save. Kemudian src-nya kita ganti. IMG, asset dulu ya. Asset / IMG / nama gambarnya. Untuk tingginya ini tidak perlu diatur. ALT-nya ganti ya. Jadi logo Unitama. Ini kita ganti misalkan 130. Ya, sudah muncul ya logo dan tulisan Unitama. Kemudian yang tulisan ini kebetulan gambarnya hitam ya. Kalau misalkan gambarnya putih di bagian bawah, tulisan ini tidak akan bakalan kelihatan karena dia sama dengan warna background. Ada beberapa cara ya untuk mengatasi hal ini. Kita bisa membuat gambarnya menjadi blur ya. Kalau di Photoshop itu opacity-nya diturunkan. Atau kita bisa memberikan sebuah kotak ya yang membungkus tulisan ini. Jadi kita gunakan cara yang kedua, yaitu membuat kotak dengan membungkus tulisan ini ya. Kalau membuat kotak di Bootstrap, kalian tekan Ctrl K. Namanya itu adalah card. Ini, kalau membuat kotak ya. Kita minimize, Ctrl B, kita cari tulisannya. Nah ini ya, H5 dan tag P. Di sini kalian buat div baru dengan kelas card, kemudian di tab penutupnya kalian pindahkan di bawah tag P, save, terpress ya, sudah muncul ya. Tapi ini jaraknya terlalu dekat antara kotak dengan tulisan. Jadi kalian tekan Ctrl K, cari namanya padding. Nah ini margin dan padding. Ini juga sudah pernah saya jelaskan di CSS ya.
Jadi kalau margin berarti si kotak dorong keluar. Nantinya dia membuat jarak dengan konten lainnya di bagian luar. Tapi kalau membuat jarak dengan konten lainnya di bagian dalam, berarti gunakan padding. Karena kita mau buat jarak antara si kotak dengan konten tulisan ini ya. Berarti yang digunakan adalah padding. Sini berarti padding itu adalah P ya. Kemudian kalau mau jarak di atas saja berarti padding top atau PT. Berarti artinya margin top atau padding top. Kalau di bawah saja berarti PB, padding bottom. Kemudian PS, itu padding start atau left. Tapi kalau mau kiri kanan berarti PX, yaitu sumbu X ya. Sumbu X kan dia garis ya. Kalau atas bawah berarti sumbu Y, sumbu X dan sumbu Y. Kalau kalian mau buat ke semua sisi, kalian cukup tekan P. Kemudian nilainya mau apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan auto. Karena kita akan kasih di seluruh sisi, berarti yang kita kasih tambahkan di sini adalah P. Kemudian nilainya misalkan 3. Kalau kurang silakan ditambahkan. Ini sudah muncul ya. Tapi ini muncul hanya di slide yang pertama. Slide kedua belum ada. Jadi ini kalian copy. Kita paste di sini, tutupnya di cut. Copy lagi. Paste, tutupnya di cut. Dan save. Nah, sekarang sudah ada ya di seluruh halaman. Ya, sekarang kita buat konten di bawahnya. Kita akan buat ini ya, sambutan rektor. Ini kita minimize. Kita buat komentar sambutan. And sambutan. Ini kalau kalian perhatikan di sambutan rektor, ini layoutingnya terbagi menjadi dua ya, kiri dan kanan. Kemarin di CSS manual, kita sudah pelajari ada dua cara. Itu bisa menggunakan grid atau flex ya. Kalau Bootstrap sendiri, dia menggunakan grid untuk membuat layouting terbagi menjadi dua ya, atau 3 atau 4. Kalian Ctrl K lagi, cari grid. Jadi untuk menggunakan grid system ini, yang pertama itu kalian buat dulu row-nya. Row-nya itu untuk membuat satu baris ya. Di dalam satu baris grid system, khusus untuk Bootstrap ya, dia membagi satu baris itu menjadi 12 kolom. Maksimal itu 12 kolom. Tapi kalau kalian bagi menjadi 3 kolom seperti ini, berarti masing-masing itu dia mendapat jatah 4 kolom. Jadi pertama kita buat dulu row-nya. Kemudian kalian tentukan pada saat kondisi apa dia menyatu ya. Ini kalau saya perkecil, ya dia jadi satu baris. Jadi yang tadinya layouting 2, tulisan di sebelah kiri, gambar sebelah kanan, tampilan HP, dia jadi satu baris ya. Ini kalian tentukan dari sini. Kalau biasa kita gunakan itu adalah call MD, karena MD itu untuk tampilan laptop. Jadi selain di bawah tampilan laptop ya, kalau misalkan tablet, nanti otomatis dia berubah menjadi seperti ini, satu baris. Jadi ini lihat ya berapa maksimal lebar layarnya. Sini kalian kasih titik row, kemudian titik call garis datar MD untuk laptop, garis datar, kemudian lebar kolomnya mau berapa. Karena tadi saya bilang 12 ya. Kalau kita akan buat lebar gambarnya itu lebih kecil ya, dibanding lebar tulisannya. Jadi lebar gambarnya kita kasih 4. Ini di enter. Untuk tulisan sambutannya, berarti 12 dikurangi 4, sisanya adalah 8. Save. Sekarang IMG, tab, Ctrl B. Kalian cari lagi gambar ya.
Dari gambar ini. Nah, kalian pilih, jangan lupa rubah namanya ya. Atau kalau tidak mau rubah namanya juga boleh ya. Kita panggil gambarnya. IMG aset ya. Slash IMG slash tim 1. Kemudian biasanya kalau gambar kita kasih tinggi dan lebar ya. Kalau di Bootstrap, kalau kalian mau lebarnya itu 100%, tinggal kasih kelas W100. Ya, sudah muncul ya. Ini kalau kalian perhatikan jaraknya itu terlalu rapat ya di sebelah kiri, dan kalau ada konten di kanan nanti jaraknya juga terlalu rapat di sebelah kanan. Kalau kalian perhatikan di web, untuk kontennya ya, selain tadi di menu slidernya, itu dia tidak rapat kiri dan kanan, ada jaraknya ya. Untuk membuat jarak seperti ini, karena nantinya kontennya banyak, jadi langsung saja semua isi konten kita bungkus dengan kelas namanya container. Dikat ya, simpan di bawah. Jadi sekarang sudah ada jaraknya ya antara kiri dan kanan. Kemudian kalau gambar ini dia terlalu dekat juga dengan slide di atasnya ya. Jadi kita akan buat jarak. Tadi ada margin dan padding. Kalau tadi di kotak ini kita buat jaraknya antara si kotak dengan konten di dalamnya, berarti digunakan adalah padding. Kalau sekarang kita buat jarak antara gambar dengan konten yang ada di luar ya, berarti bukan padding yang digunakan, tapi margin. Berarti di sini ya, kita kasih margin. Kalau tadi kita paddingnya kasih ke semua sisi, kalau ini cukup atas bawah, tidak perlu lagi kiri kanan, karena sudah ada kontainer. Berarti marginnya sumbu Y, atas dan bawah. Kemudian nilainya mau berapa? Kasih 5 ya. Nah, ini sudah muncul gambarnya. Kemudian kalau kalian perhatikan, ini gambarnya dia runcing ya. Ini kurang bagus untuk tampilan web. Jadi kalau ada gambar, ada kotak, kita buat sudutnya tidak runcing. Dia tumpul seperti kotak di atasnya. Ini kalian bisa lihat dokumentasinya di Bootstrap. Ctrl K, border. Kita scroll. Ini border radius. Kalau mau keseluruhan sisi, tinggal tambahkan rounded. Kalau mau sebagian sisi saja, ya tinggal pilih rounded top atau N. Nanti dia ada contohnya di atas ya. Kalau mau gambarnya bulat seperti ini, tinggal pakai rounded circle. Kita ya yang digunakan adalah rounded. Jadi kalian cari gambarnya, kasih kelas rounded. Jadi sekarang sudah ada ya sudutnya. Sekarang tinggal kalian copy tulisan ini. Ini kalian buat div baru. Isinya itu adalah tulisan tadi, tulisan sambutan. Sekarang tulisan sambutannya ya, ini kurang bagus. Sebaiknya kita bungkus dalam kotak seperti ini ya. Jadi di sini kalian kasih kelas, namanya adalah card. Ya, sudah ada kelasnya ya. Dan ini juga si cardnya terlalu dekat dengan tulisannya ya, sama seperti di atas. Kalian kasih padding karena didorong ke dalam. Berarti di sini P ke semua sisi 3. Kemudian kalau kalian perhatikan ini, kotaknya ini kurang bagus ya, karena warnanya sama dengan warna background. Bagusnya kalau dia tampilannya berbeda dengan backgroundnya. Ini cukup kalian tambahkan di sini shadow, supaya ada efek bayangannya. Jadi sekarang kotak kita karena sudah dikasih shadow, seakan-akan dia berbeda dengan si background.
Kemudian kalau kalian perhatikan ini ya, ini si tulisannya dia tidak center ya, atau tidak berada di tengah dari gambar, karena konten gambar lebih tinggi dibanding konten sambutannya. Kita bisa buat dia berada di tengah dengan mengubah posisinya ya. Nah ini kalau tadi sudah saya jelaskan ya, Bootstrap dia menerapkan grid system. Jadi kita rubah dia menjadi displaynya adalah flex, flex. Kemudian flex itu ada dua, ada yang kolom, ada yang row. Supaya dia berada di tengah, kita gunakan flex kolom. Kalau kolom berarti dia satu baris ke bawah ya. Setelah kita sudah buat dia menjadi display flex dan for kolom, kita buat dia berada di tengah. Justify content center. Save. Sekarang tulisannya sudah berada di tengah. Kemudian masalah lainnya lagi, kalau tulisannya ini panjang, misalkan saya tambah lagi ya, lorem 300. Save. Sekarang gambarnya, kalau tulisannya terlalu panjang, gambarnya lagi tidak berada di tengah. Jadi ini kalian copy, simpan juga di sini, call MD 4. Di flex, oh ini kurang di flex ya. Jadi sekarang meskipun apapun kondisinya ya, kalau tulisannya lebih besar daripada, lebih tinggi daripada gambar, nanti gambarnya berada di tengah. Kalau tulisannya lebih pendek daripada gambarnya semua dan tulisannya tetap berada di tengah. Sekarang kita hapus tadi ya. Ini lorem. Ya. Jadi sudah jadi ya sambutannya. Oh ya, ini kalau kalian perhatikan kotaknya ya, dia itu menutupi si gambar. Ini kotaknya, karena kita kasih warna putih, otomatis gambar di belakangnya itu tidak kelihatan ya, karena ditutupi oleh si kotak. Kalau kalian mau bagus, kotaknya itu jangan dibuat full colornya ya, tapi colornya kalian buat transparan. Contohnya seperti ini warnanya warna transparan. Jadi gambar di belakangnya itu bisa kelihatan. Atau kita bisa juga gunakan cara yang pertama tadi. Nah ini gambarnya diturunkan opacity-nya ya. Jadi gambarnya saya akan seperti blur. Jadi tulisannya bisa kelihatan. Cuman ini kalau buat gambar seperti ini, saya cari-cari di Bootstrap tapi tidak ada ya. Lebih cepat buat kotak. Karena kita tidak perlu buat CSS manual. Kemudian mana lebih bagus antara kedua kondisi tadi ya, oh ini atau ini. Biasanya saya lempar ke klien ya, klien yang pesan webnya, bagaimana dia lebih suka kondisinya, apakah gambarnya di blur atau dibuat kotak seperti ini. Ya sekian untuk materi kali ini.